produksi yang massal, produksi yang lebih banyak jumlahnya, kuantitasnya lebih banyak, volumenya sangat besar. Dan digunakan juga line perakitan gitu, assembly line di garis perakitan. Jadi tidak hanya satu persatu, tapi bisa banyak dibuat dan menggunakan tenaga listrik. Jadi tenaga uapnya sudah tidak ada lagi. Ini menandai revolusi industri kedua pada abad 19. Abad 20, kemudian ditemukan komputer dan otomasi. Jadi programmable logic controller, PLC gitu ya. Kemudian elektronika temukan di sini. Robot juga temukan di sini. Di industri ketiga atau abad ke-20, ya berarti tahun 1900 sampai tahun 2000. Abad 21, 2000 ke sini ya, itu robot tadi, kemudian mesin komputer dan sebagainya, itu dikoneksikan dengan internet, atau disebut dengan istilahnya cyber physical system, sistem fisik cyber. Jadi robot-robotnya ini yang sebelum dia bekerja sendirian bisa berintegrasi, bisa terkoneksi, bisa terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Jadi pekerjaannya menjadi lebih kompleks, menjadi lebih cepat, ya, dan bisa customize juga ya. Ini di abad ke-21 sekarang ini, ya. Jadi dalam kuncinya dalam namanya integrasi cyber ini. Cyber itu ada internetnya. Jadi internet. Ini penjelasannya. Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 melalui penggunaan tenaga uap dan mekanisasi produksi dengan peralatan mesin-mesin. Kemudian abad 19 penemuan produk listrik ya dan jalur perakitan ya, electricity dan assembly line. Produksinya mass itu banyak ya, massal. Kemudian revolusi industri ketiga dimulai tahun 70-an di abad ke-20. Tadi abad ke-19, revolusi kedua, revolusi ketiga, abad ke-20 melalui otomasi parsial dengan menggunakan PLC, programmable logic control, jadi pengendali logika yang terprogram, atau komputer dan teknologi informasi. Jadi elektronik, otomasi ya, robot ya ditemukan di abad ke-20. Kemudian abad ke-21 sekarang, saat ini beberapa industri sedang menerapkan revolusi 4.0 atau 4.0 atau keempat ya. Revolusi ditandai dengan penerapan teknologi advance robotik canggih. Tadinya robotnya sendirian, kerjanya masing-masing. Sekarang robotnya bisa terhubung dengan yang lain. Ada 3D printing juga, print tidak hanya 2 dimensi yang seperti kita lakukan, tapi 3D. Panjang lebar tinggi gitu ya, bisa memprint rumah, membuat mobil dan sebagainya. Dengan cara memprint. Kemudian Internet of Things ya, benda-benda itu semua terhubung secara internet atau internet segala. Kecerdasan buatan ya, yang jadi kecerdasan manusia ditiru dengan komputer. Kemudian big data yang volumenya sangat banyak, sangat besar ya. Tidak hanya ribuan, bahkan terabyte ya sifatnya. Satu hari terabyte. Saya data Facebook itu hampir terabytean ya, terabyte tiap hari ya, bahkan petabyte ya tiap hari. Kemudian augmented reality, realitas yang yang terkoneksi atau bisa disajikan secara virtual ya. Jadi virtualnya itu muncul di dunia reality. Namanya augmented reality. Beberapa teknologi di revolusi keempat. Apa definisi industri 4.0? Ini ada beberapa penulis ya atau akademisi gitu ya, atau peneliti yang mendefinisikan atau mengartikan tentang industri 4.0. Salah satunya misalnya Xu Yingtai ya di jurnal dia Dynamical and Control System tahun 2018, atau Kagerman tahun 2013 menyatakan bahwa industri keempat memanfaatkan kekuatan teknologi komunikasi, kemudian invensi inovasi ya untuk meningkatkan pengembangan industri manufaktur. Jadi penggunaan teknologi komunikasi atau IT gitu ya, informasi teknologi itu dioptimumkan dan beberapa penemuan-penemuan baru. Menurut Qin Liu dan Grosvenor tahun 2016, industri 4.0 itu mendorong efisiensi manufaktur. Efisiensi dari penghematan biaya, tenaga listrik, ya sumber daya manusia ya, dengan mengoleksi data secara cerdas, membuat keputusan tepat, mengeksekusi keputusan tanpa ragu. Dengan menggunakan teknologi maju, prosedur pengumpulan integrasi data akan lebih mudah,
pun juga kemampuan operasi interoperabilitas sebagai jembatan penghubung sehingga lingkungan manufaktur itu bisa lebih terpercaya dan intelijen, ya, lebih cerdas. Pendapat lain misalnya menurut Schumacher, Errol, dan Sin bahwa Industri 4.0 ini dikelilingi oleh jaringan teknologi maju yang besar sepanjang rantai nilai, dari mulai nilai rantai pasok di bagian supplier, kemudian di produksi, hingga kemudian di bagian produk jadi, hingga sampai ke distribusi tangan konsumen. Nah, jadi beberapa teknologinya di embed, ya, ditanam di situ, ya, seperti pelayanan, ya, service, otomasi, ya, AI, ya, itu artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, robotik, IoT, ya, Internet of Things, additive manufacturing, ya, di manufaktur tambahan, ya, kemudian membawa sebuah era baru dalam proses manufaktur. Batasan dunia nyata dan virtuality-nya jadi kabur, menyebabkan fenomena disebut dengan Cyber Physical Production System atau CPS, ya, singkatannya. Jadi sistem produksi fisik secara internet, ya, secara cyber. Menurut Schwab 2016, Industri 4.0 ini dibedakan dengan beberapa karakter teknologi baru, contoh dunia fisik, digital, dan biologis. Ini yang beberapa kata-kata kunci, atau Wong et al, ya, atau Mrugalska, Magdalena juga hampir sama-sama pendapatnya. Nah, ini kita simpulkan saja menurut Menteri Ketenagakerjaan nomor 330, ya. Udah bocor ini, ya. Tolong di mute, ya, supaya nggak mengganggu. Baik, kita lanjut dulu. Nah, jadi menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 331 tahun 2020 kaitannya dengan SKKNI Transformasi 4.0. Jadi Industri 4.0 mata kuliah ini, ya, dan Transformasi 4.0 ini ada kompetensinya, ya. Jadi Industri 4.0 adalah perpaduan antara dunia fisik nyata dengan dunia virtual, di mana otomasi dan pertukaran data secara real time dalam sistem produksi pintar dan mata rantainya terjadi. Istilah ini mencakup diantaranya sistem cyber fisik, internet segala, ini terjemahan dari cyber physical system, kemudian terjemahan dari IoT, Internet of Things, ya, kemudian cloud computing, komputasi awan, dan komputasi kognitif atau kognitif komputasional, atau biasa disebut juga dengan AI, juga bisa artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Baik. Nah, jadi ini perpaduan dunia fisik nyata dengan dunia virtual, dan di sini ada pertukaran data secara real time, secara saat itu juga, ya, dan terjadi yang namanya smart, ya, smart production, dan menggunakan beberapa teknologi yang lebih canggih. Itu Industri 4.0. Nah, bagaimana model arsitektur, bagaimana model pengembangan Industri 4.0 itu? Ini ada modelnya menurut Eropa, ini buatan asosiasi, ya, Asosiasi German Electrical and Electronic Manufacture Association, ZVACE. Di Eropa, di Jerman, yang menginisiasinya 3 perusahaan elektronik, perusahaan mekatronik, ya, perusahaan IT, ya, IT, elektronika, kemudian mekatronik, ya. Mereka membuat yang namanya istilahnya reference, singkatannya RAM ini, Reference Architectural Model for Industry 4.0. Ini disingkat RAMI 4.0. Jadi RAMI itu kepanjangan dari reference, hanya architectural, M-nya model, I-nya industri, gitu. Jadi di reference, jadi model arsitektur rujukan untuk Industri 4.0. Jadi kalau kita pengen mengembangkan Industri 4.0 di satu negeri, satu wilayah, satu negara, maka rujukannya seperti ini. Bagaimana yang dimaksud dengan model ini? Di sini ada tiga dimensi. Dimensi pertama dimensi layers, kemudian life cycle value stream, gaur hidup, ya, dan arus nilai, kemudian juga ada level hierarki. Jadi ada 3 dimensi, 1, 2, 3.
Mungkin penjelasannya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini dimensi pertama, hierarki. Dari hierarki level ya, dari mulai produk, field device, control device, station, work center, enterprise, sama connected dual. Dimensi kedua nanti ada life cycle dan value stream, dari mulai pengembangan ya, kemudian perawatan dan penggunaan, produksi dan perawatan penggunaan lagi. Kemudian ada layers ya, layers dari mulai bisnis ya, fungsional, informasi, komunikasi, integrasi, aset, data dari bawah ke atas juga bisa ya. Nah, ini penjelasannya masing-masingnya. Jadi secara level hierarki, yang pertama dari mulai produk ya, paling bawah ini ada produk ya, produk-produk yang dibuat, kemudian field device, jadi peralatan-peralatan di lapangan yang membuat produk-produk ini ya, di mesin-mesinnya atau peralatannya gitu ya, instrumennya yang membuat produk ini. Kemudian ada control device, alat-alat pengendalinya ya, pengendali dari field device ini. Kemudian station, tempat di mana control device-nya ada di situ ya, atau terhubung satu dengan yang lain. Ada work centers lebih besar lagi tentunya ya, pusat kerjanya, dan paling puncak adalah perusahaan di mana bernaung semuanya ini ya. Nah, ini industri 4.0 masih seperti ini ya, bentuk hierarkinya ya. Masih strukturnya berbasis hardware, kemudian fungsi terikat dengan hardware, kemudian juga komunikasi yang berbasis hierarki dan produknya terisolasi. Kemudian di sisi lain ya, bentar ya. Pada saat dia berpindah menjadi 4.0 ya, maka bentuknya tidak lagi seperti ini piramida, tapi bentuknya sudah demikian, jadi terkoneksi. Jadi dunia terkoneksi dengan, jadi ini kan produk nih, ini produk, di sini enterprise, ini dunia luar. Jadi produk ini bisa terlihat di dunia luar ya. Ini yang namanya pabrik cerdas. Jadi produk itu tidak mesti hanya di terhubung dengan field device saja, tapi sudah bisa dilihat di perusahaan melalui ini gitu ya. Kemudian di sini gitu ya. Jadi ada cross cutting ya, fungsi yang lintas ya, melintasi. Tidak harus kemudian kalau ingin tahu produk kita, jadi harus turun dulu ke sini, rantainya lama ya. Tapi dengan mekanisme cyber, produk yang dibawa ini bisa langsung terkoneksi ke sini, atau bisa langsung terkoneksi ke dunia luar gitu. Nah, ini perbedaannya ya. Kemudian nah ini nih yang perbedaannya, di sini kan physical things ya. Di sini ada digital world, jadi ada digitalisasi, komunikasi, data, fungsi, dan bisnis prosesnya. Ini dunia digital sudah. Realnya hanya di sini. Jadi dunia digital ini ya keadaannya menjadi lebih membesar ya, lebih banyak daripada dunia real. Itu perbedaan dengan industri 4.0. Dan di dimensi kaitannya dengan produk life cycle atau daur hidup produk ya, awalnya itu pengembangan, kemudian diproduksi. Kan di sini ada research development tuh. Research development itu artinya bagian gimana sih kita pengen membuat produk baru yang berbeda dengan produk sebelumnya, lebih unggul, lebih murah dan sebagainya. Oke, jadi prototipenya kemudian diberikan ke bagian produksi. Produksi kemudian dibuat, kemudian dijual ya. Dan setelah dijual, kemudian dilihat bagaimana pelanggan menikmati produk kita, apakah mengalami kendala ataukah bagus dan sebagainya. Itu ada namanya service ya, layanan purna jual pelanggan. Terus saja begitu. Kalau ada kekurangan lagi, nanti di development lagi, produksi lagi, jual lagi, etc. Itu namanya daur hidup seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tentang bagaimana rujukan bagi dunia industri untuk membuat industrinya menjadi 4.0 ya. Selanjutnya kita lihat prinsip desain industri 4.0-nya ya. Mungkin bisa kita lihat dulu ya video berikutnya.
A new industrial revolution is underway. With digital transformation and the emergence of Industry 4.0, the manufacturing landscape will seek greater efficiency, flexibility, and cost benefits unlike the industrial Internet of Things is evolving factory machinery into smart, cyber-physical machines that interweave computing, networking, and physical processes. Previously, data was transferred and processed from machines to the cloud. Today, real-time control and the massive amount of data computing must happen at the edge. The virtualization enables edge devices consolidation. Instead of running applications on multiple standalone legacy controllers, virtual machines or VMs can run applications on a single hardware platform. Then, safety-critical applications can be separated. No longer adequate to rely on IT security devices, devices. Application solutions for safe, secure, Ya, itu tentang bagaimana desain industri 4.0 ya. Nah, prinsipnya itu ada 5. Yang pertama adalah interoperabilitas, ya, interkoneksi, konektivitas. Jadi mampu untuk membuat sistem dan organisasi ini bekerja sama. Atau kemampuan 2 atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. IoT, iOS, CPS. IoT itu Internet of Things. iOS itu Internet of Service. CPS itu Cyber Physical System. Jadi terhubung satu dengan yang lain. Yang pertama interoperabilitas ya. Operasinya itu saling silang satu dengan yang lain itu bisa terhubung. Kemudian yang kedua adalah desain berikutnya. Virtualisasi. Jadi CPS dapat memantau proses fisik dan dapat membuat virtual salinan dunia fisiknya. Jadi ada virtualisasi ya. Bisa dipantau ya dunia fisiknya dan membuat gambaran virtual. Yang ketiga adalah desentralisasi atau otonom. Mesin dapat mengambil keputusan secara mandiri dengan adanya komputer yang tertanam. Jadi tiap bagian-bagian di bagian work center, di bagian proses kerja, itu mereka bisa mengambil keputusan secara mandiri sendiri-sendiri. Jadi tidak terpusat, ada namanya otonomi atau desentralisasi, sehingga bisa lebih cepat ketika membuat keputusan, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah real time. Jadi data informasi yang dikumpulkan bisa dianalisis secara real time, tidak harus menunggu 2 hari lagi atau besok gitu ya. Tapi saat itu juga ya data sudah ada, sudah bisa dilihat ya, bisa dipantau ya, dan dilacak terus menerus ya. Kemudian yang kelima orientasinya layanan. Jadi CPS dapat menawarkan fungsi layanan web yang lebih baik. Jadi si konsumen maupun pihak produsen sendiri, misalnya manajer ya, itu bisa melihat secara langsung bagaimana dia melakukan pelayanan terbaik ya kepada konsumennya ya, kepada pelanggannya. Jadi karena terkoneksi kan, kemudian virtualisasi ya, bisa desentralisasi dan real time, sehingga produk yang dihasilkan oleh industri itu bisa diserap dengan lebih cepat, lebih baik ya. Dan yang keenam, modularitas. Modularitas itu artinya plug and play. Jadi sistem yang ada bisa diadaptasi ya secara fleksibel. Jika misalnya ini ada
Kita pengen buat pabrik baru, sistemnya itu sudah dibuat, diletakkan di perusahaan baru atau site baru, itu mampu ya, bisa. Sistemnya plug and play ya, bisa untuk semua jenis ya. Nah, berikutnya ke manfaat industri 4.0. Kita lihat dulu ya, ini manfaat penerapan 4.0 di Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim ini kan salah satu lighthouse ya. Lighthouse itu mercusuar lah ya, sesuar di industri kimia ya. Dia mendapatkan peringkat terbaik di antara industri kimia yang lain karena peringkat indinya baik, jadi indeksnya bagus gitu ya, di atas rata-rata yang lain ya di sektor kimia ya. Nah, kita lihat bagaimana manfaat penerapan di Pupuk Kaltim. Established in 1977 in East Kalimantan, is the largest fertilizer company in Indonesia and one of the voting members of PT Pupuk Indonesia Persero, which produces 3.4 million tons. 350,000 tons of NPK per year. Kaltim has done various efforts in implementing the Making Indonesia 4.0 program launched by the government in 2016. In 2020, Kaltim became one of 3 companies in Indonesia designated as a national lighthouse in the application of Industry 4.0. The long journey heading to Industry 4.0 began with the construction of a pneumatic-based plant from 1979 to 1989, which then continued with the construction of a DCS-based plant from 1999 to 2004. To improve the competitiveness of the company, Pupuk Kaltim started its digital transformation through an information technology update in 2006. Construction of Factory 5 in 2020. As the largest production capacity compared to other Pupuk Kaltim's factories. Together with Pupuk Indonesia as the holding company, Pupuk Kaltim started business process integration in 2015 through the implementation of enterprise resources planning, which was launched in 2016. 2016 was the beginning of the Industry 4.0 initiative through the preparation of the IT Master Plan and IT Roadmap, which contains 5-year plans for IT infrastructure and application development. From 2017 to 2021, Pupuk Kaltim has successfully implemented several use cases of Industry 4.0, including smart production, smart distribution, digital performance management systems. Smart production included Kaltim running several activities such as proactive and effective maintenance, as well as monitoring the health of factory assets. The increase in production rates and real-time performance evaluation is done through an integrated application system which gives all work units access to the stored factory operation data to implement a cost leadership strategy. Pupuk Kaltim also monitors and calculates the cost. Top management CDO. Kaltim has also implemented smart distribution that enables management and other stakeholders to monitor the product availability in all marketing areas in real time, from production line to retailers, through the implementation of distribution planning and control system and distribution requirement planning system for fertilizer distribution. Smart distribution also includes PayMaTesia, an application that provides field officers with related data and features such as event reporting and activity monitoring. Digital performance management system helps simplify and speed up top management access to comprehensive information about company performance such as production, sales, finance, investment, human resources, and general data, which can be accessed anytime, anywhere. Pupuk Kaltim also implemented smart farming using precision agriculture platform for oil palm or Crazy Palm, and integrated farming solutions or iFarms, which is a digital agricultural solution with a holistic approach to supporting national food security. The application of Industry 4.0 key technologies helps Pupuk Kaltim to minimize the unscheduled shutdown duration and frequency, as well as improve energy
energy efficiency, production rate, plant reliability index, distribution cost efficiency, labor productivity, and operational cost efficiency. Cooper Calton is always committed to providing high-quality products and is ready to become a world-class agrochemical and petrochemical company that is highly competitive and sustainable and contributes to national food security. Baik, itu tentang pupuk Kaltim ya. Jadi salah satu lighthouse ya, perusahaan yang sudah dalam tanda kutip sudah matang gitu ya, mau siap gitu ya. Nah, walaupun indeksnya belum sampai 4 ya, sampai 4. Tapi ya lebih baik ya dibanding kita tentang bagaimana manfaat penerapan 4.0 di pupuk Kaltim jadi lebih efisien, kemudian nilai tambahnya meningkat, kemudian ada peningkatan penjualan ya, kemudian keuntungannya naik ya, itu dengan pemanfaatan teknologi 4.0. Nah, tujuan dari 4.0 sendiri jadi ingin membuat industri manufaktur dan industri terkait lainnya seperti logistik itu bisa lebih lincah atau agile, lebih cepat ya, nggak lambat kerjanya, kemudian lebih efisien ya, hemat biaya, hemat kerja manusia, kemudian hemat listrik ya dan sebagainya. Kemudian lebih berpusat pada pelanggan. Jadi pelanggan sebagai pengguna produk itu lebih utamakan ya. Karena kalau kita buat produksi banyak tapi nggak ada yang beli, rugi. Tentu kita tidak menginginkan bahwa produksi produk kita ini tidak diserap pasar. Maka pusatnya itu fokusnya bagaimana bisa melayani pelanggan dengan baik. Dapat melampaui kinerja otomatisasi dan optimasi pada revolusi industri sebelumnya. Jadi di optimasi industri ketiga itu bisa kita lampaui kinerjanya ya. Kemudian dapat mendeteksi peluang dan munculnya model bisnis baru. Ini tujuan dari 4.0. Manfaatnya kira-kira ada 6 nih, salah satu saja beberapa saja ya, mungkin sangat banyak ya, untuk kita coba kumpulkan dalam 6 skala besar ya, ini manfaatnya. Yang pertama adalah efisiensi, jelas dengan otomatisasi, bantuan robot, simulasi, artificial intelligence, maka industri akan membuat keputusan secara real time lebih cepat. Jadi efisiensi itu artinya kan hemat secara waktu ya, lebih cepat waktunya. Namun dapat efisien dengan kualitas tinggi, kualitasnya tinggi ya, tetap gitu ya, tinggi bagus, tapi waktu lebih cepat. Kemudian lincah, agile, mampu mendorong ke tingkat kelincahan proses berikutnya karena kondisi mesinnya dapat dideteksi lebih cepat, deteksi sensor lebih cepat. Nah, ini terhubung efisiensi berikutnya adalah biaya nih yang kelima. Ini memang awal investasi butuh biaya. Namun begitu pabriknya jadi cerdas, smart, biaya menjadi turun drastis sehingga cost-nya menjadi kecil dan keuntungan pendapatan secara linear pasti akan menjadi lebih meningkat. Inovasi, mampu menciptakan inovasi produk baru dan eksperimen dalam desain yang lebih cepat. Kemudian pengalaman pelanggan, produsen dapat memberikan kemungkinan layanan dengan fitur yang lebih baik pada pelanggan, bahkan dimungkinkan bisa self-service pelanggan. Pendapatan dengan kualitas lebih baik, biaya lebih rendah, ya, high mix dan customer satisfaction, pengalaman pelanggan tadi di sini. Maka pendapatan bisa menjadi semakin meningkat. Nah, ini manfaat industri 4.0. Selanjutnya kita kenalkan tentang Making Industry, Making Indonesia 4.0. Apa itu Making Indonesia 4.0? Ini logonya ada ya. Ini merah putih gitu ya. Kemudian atasnya Making Indonesia 4.0. Ini logo resmi ya Kementerian Perindustrian supaya Indonesia ini masuk ke atau siap menerapkan 4.0. Ini kebijakan terkait Industri 4.0 tahun 2018, Indonesia Industrial Summit ya tahun 2018. Ada pertemuan gitu ya, pertemuan seluruh industri di Indonesia. Kemudian dibuatlah keputusan Menteri Perindustrian nomor 1532 tentang kurikulum Industri 4.0. Jadi kurikulumnya itu mengajarkan dua, yang pertama adalah dasar-dasar Industri 4.0, kemudian transformasi Industri 4.0, kuliah dan praktek. Nanti adik-adik juga dapat ya nanti mungkin di semester berikutnya kalau yang akhirnya. Kalau yang PMI PLP Axel kan semester sekarang ya. Jadi ini kurikulum wajib ya berdasarkan Kepmenperin ya.
Kemudian ada peraturan menterinya tentang pengukuran tingkat kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0 ini INDI ini. Ya, jadi ada indeksnya. Seperti ada indeks prestasi kumulatif, indeks prestasi kan angka ya dari 0 sampai 4. Ini juga angkanya 0 sampai 4 ya. Oke. Nah, ada 7 yang menjadi sektor prioritas. Mengapa dipilih 7 sektor ini? Ya, ini karena sektor tersebut memberikan kontribusi 70% dari total PDB manufaktur. Kemudian 60% ekspor manufakturnya dari sektor ini. Dan 60% pekerja industri ngumpul di sini. Apa aja ya nih 7 sektor itu? Makanan, minuman. Jadi banyak ya pekerja yang ngumpul di sini ya 60% lah ya. Kemudian total PDB manufaktur dari sini ya. Tekstil, busana, otomotif kita merakit sih ya. Jadi belum bisa buat sendiri, belum bisa buat mesin mobilnya belum bisa ya. Tapi hanya merakit aja, rakit taruh di sini. Kemudian kimia, ini jelas ya, elektronika ya, elektronik, farmasi dan alat kesehatan. Ini yang posisinya prioritas ya, karena 70% total PDB dari sini, total PDB manufaktur. Kemudian ekspor manufaktur 60% dari sini. Nah, bagaimana strateginya atau cara? Strategi itu cara supaya berhasil, supaya sukses, itu namanya strategi. Ya, ini Making Indonesia 4.0 itu membuat sebuah atau roadmap. Roadmap itu peta jalan. Jadi kalau kita pengen pergi ke Dramaga misalnya, petanya bagaimana nih, lewat mana gitu? Apakah lewat warung jambu, ataukah kita lewat Baranang Siang gitu ya, ke warung jambu nanti, atau juga lewat ke sana ke Yasmin dan sebagainya, atau lewat Baranang Siang, lewat Merdeka. Mana yang paling cepat, mana yang paling sesuai gitu ya. Nah, dalam implementasi masuk industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat dunia tahun 2030 ya. 2030 berarti 8 tahun lagi ya, nggak lama ya. Yang pertama adalah perbaikan aliran material ya. Dari aliran materialnya diperbaiki, kemudian mendesain ulang zona industrinya, kemudian meningkatkan kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya, baik pekerjanya, ya, manajernya, ya, CEO-nya atau mungkin milik perusahaannya, ya, ini ditingkatkan kualitasnya. Kemudian diberdayakan UMKM-nya. Kalau di luar negeri, UMKM itu terhubung langsung dengan industri besar. Jadi industri-industri besar itu ditopang, disupport komponen-komponen kecil-kecilnya itu oleh UMKM gitu. Saya contoh di Jerman itu namanya Mercedes. Mercedes itu komponen partnya itu disupport dari UMKM di sana. Jadi mereka nggak impor komponen, tapi komponennya dari industri kecil. Sehingga Mercedes maju, industri kecil juga maju gitu. Harusnya demikian. Jadi industri besar seharusnya tidak perlu impor di Indonesia nih ya. Industri-industri kecil diberikan aja project gitu ya. Anda bisa menghasilkan komponen berapa banyak, ini dibuat lagi ya, UMKM kan buat bubut, buat membuat sekrup lah gitu ya, ring lah, atau kemudian pelek dan sebagainya, itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh IKM lah, industri menengah, industri kecil gitu. Nah, harusnya demikian, jadi IKM jadi lebih berdaya, kuat gitu ya. Kemudian menerapkan insentif investasi teknologi. Jadi kalau perusahaan membeli teknologi ya dibantu gitu, jadi nggak ada pajak impor misalnya begitu ya. Kemudian juga misalnya kalau mereka membuat sendiri ya, meniru membuat robot, ya diberikan insentif lah, misalnya pajaknya dikurangi kah begitu ya, atau kemudian misalnya SNI-nya dipermudah dan sebagainya, sehingga teknologi menjadi semakin maju. Kemudian membentuk ekosistem inovasi. Di pemerintah kita seharusnya lebih mendorong yang namanya R&D ya, Research and Development. Bagi penghargaan pada inovasi-inovasi baru. Harus juga dilibatkan perguruan tinggi sebagai lembaga atau institusi yang mencetak banyak ahli atau yang memang tempatnya inovasi itu terjadi. Di perguruan tinggi kan begitu kan ya, dan harusnya ini dihubungkan gitu oleh pemerintah, kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri, terutama kaitannya dengan inovasi, sehingga industri nggak usah capek-capek
bahkan industri misalnya meng-hire tenaga asing atau orang luar, karena dalam negeri juga sudah banyak karena terhubung terkonek dengan perguruan tinggi. Harusnya demikian. Kemudian yang ketujuh adalah menarik investasi asing. Nah, tentunya di sini perlu catatan bahwa investasi asing seharusnya bukan investasi yang menguasai negara kita ya, tapi harusnya investasi itu kaitannya dengan bagaimana memberikan modal transfer teknologi misalnya begitu ya. Ketika kita sudah mampu ya kita sudah selesai saja kita buat mandiri sendiri gitu. Dalam hal transfer teknologi mungkin masih boleh ya transfer teknologi. Jangan sampai kemudian asing itu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berinvestasi di kita dalam hal apapun ya. Ini menjadi catatannya seharusnya ya. Kemudian yang ke-8, harmonisasi aturan dan kebijakan. Kadang-kadang beberapa aturan kebijakan tidak sinkron ya. Jadi harusnya itu sesuai lah, sama ya. Kalau kita fokusnya sama, bagaimana Indonesia menjadi 10 negara terkuat ya. Kemudian bangun infrastruktur digital nasional, ya digitalnya ini harus dibangun dan akomodasi standar sustainability, jadi keberlangsungan atau keberlanjutan. Jangan sampai kita kemudian kita mengeksploitasi sedemikian besar ya sumber daya alam, lantas membuat kerusakan lingkungan, generasi ke depan tidak bisa mendapatkan kebaikan atau manfaat dari lingkungan karena lingkungannya sudah rusak saat ini. Jadi harus sustain. Jadi ketika mengembangkan atau mengeksploitasi sumber daya alam harus dengan prinsip-prinsip aman ya atau lestari gitu ya, menjaga atau merawat lingkungan tersebut ya. Jadi harus bijak di sini ya. Nah ini kira-kira 10 strategi prioritas nasional untuk making Indonesia 4.0. Nah, sekarang kita masuk ke indeks penilaian industri itu sudah siap atau belum dalam menjadi industri 4.0. Namanya INDI. INDI itu singkatan dari Indonesia Industri 4.0 Readiness Index. Ada nggak ini ya? Nah ini dia panjangannya. INDI itu kepanjangan dari Indonesia Industri 4.0 Readiness Index. Indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi di era industri 4.0. 5 pilarnya tuh ini ada deh. Yang pertama manajemen dan organisasi. Jadi mengukur terhadap kebijakan pimpinan dan struktur organisasinya dalam bertransformasi. Apakah pimpinannya setuju dengan berubah ya tadinya 3.0 atau dari 2.0 menjadi 4.0 ya investasi robot lah kan misalnya kalau belum ada ini robot kemudian dihubungkan terkoneksi dengan sensor dan sebagainya ya dan organisasinya juga bagaimana orang dan budayanya pekerjaannya ya budaya kerjanya dalam transformasi menuju industri 4.0 ya. Kemudian produk dan layanan pintarnya ya produknya sudah ada produk 4.0-nya yang belum gitu ya ada sensornya ada barcode-nya misalnya gitu ya kemudian layanan pintar layanan tuh jadi misalnya dengan pelanggan gitu ya pelanggan bisa berhubungan dengan kita bagaimana caranya entah dengan ada namanya bot gitu kan ya biasanya tuh kalau kita di website misalnya ada namanya robot pelanggan misalnya jadi kita bisa ngobrol gitu ya ngechat dengan robot gitu ya robot misalnya ada keluhan pelanggan atau apa bisa langsung di situ dan secara otomatis gitu ya memberikan jawaban real time gitu. Teknologi pintarnya juga ada ya teknologinya tadi misalnya IoT-nya, robotnya, 3D printing dan macam-macam ya. Kemudian operasional pabrik pengukuran terhadap operasional pabrik oleh perusahaan dalam bertransformasi menuju 4.0 bagian operasinya. Jadi tidak hanya di teknologi adik-adik, tapi 1, 2, 3, 5 ini juga diukur. Ya. Tidak hanya fokus bahwa industri 4.0 itu harus ada robotnya, harus ada IoT-nya, ya. Enggak ya, tapi yang lainnya juga ini mempengaruhi ya. Baik. Nah ini penilaiannya ya, level 0 itu belum siap. Kalau nilainya 1 itu siapan awal, nilainya 2 siapan sedang, 3 matang, 4 sudah menerapkan. Dan nilainya ini bukan nilai bulat ya, tadi bisa 0, 1,3, 2,4 ya, 3,7 dan sebagainya ya. Jadi ini ada nilai real. Nah di teknologi itu yang dinilai misalnya udah digitalisasi belum, mesin cerdasnya ada enggak,
konektivitasnya bagaimana ya, ada atau belum ya, atau mungkin sudah bagus, keamanan cybernya ada enggak, produk dan layanan, produk cerdasnya ada enggak, layanan basis datanya, customized produknya, orang budaya kerjanya gimana ya, apakah masih, mohon maaf ya, malas-malasan kah, lambat kerja dan sebagainya, keterbukaan terhadap perubahannya, menerima perubahan atau enggak ya, gitu ya. Kalau enggak menerima perubahan, tertutup atau bahkan mungkin nganggapnya ini dengan pandangan negatif misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau 4.0 ini kan jangan kita anggap bahwa kita ini ya memang sih kalau negara luar kan pengennya dia tuh bahwa kita ini tetap dijajah sumber pemasaran produk mereka, pasar produk mereka, produk teknologi mereka. Jangan demikian. Harusnya kita mungkin bisa membeli dan membuat yang serupa, minimal demikian. Jadi Cina dulu kan negaranya mungkin dalam bentuk terbelakang, tapi dia punya yang namanya cara ya bagaimana meningkatkan, namanya disebutnya istilah ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Apa yang ada di luar diamati, ditiru sama dia. Produk motor ya, motor gitu ya, motor dibuat, kemudian ditiru, dikasih nama yang ada motor Cina, motor Mocin gitu kan ya. Mobil dibuat ya. Sekarang kan mobil Wuling kan ada di sini ya. Mobil buatan Cina, dari mulai harga yang murah, yang mahal juga ada. Jadi di Cina memang dia bisa buat juga dengan teknologi yang bagus juga. Karena itu tadi mau belajar, terbuka terhadap perubahan. Kemudian kompetensinya dikembangkan, pengembangan kompetensi. Kemudian manajemen organisasi ya, ada kebijakan inovasi ya, investasi untuk industri 4.0, strategi pimpinannya. Kemudian penilaian operasional pabriknya tentang sharing atau penyimpanan sharing datanya gimana, ada tidak, mungkin datanya disimpan di cloud ya, seperti kita sekarang pakai Drive ya, Google Drive gitu ya, kira-kira itu kan cloud juga ya, salah satunya. Tapi kalau perusahaan tentu nggak kapasitas yang itu, kapasitasnya kan sangat besar ya, sangat besar. Kemudian tidak hanya data, tapi juga mungkin sistem software gitu ya, sistem operasi, aplikasi ada di sana ya. Kemudian rantai pasok dan logistik cerdasnya, proses yang otonom ya, yang mandiri ya, yang otomasi ya, otomatis, kemudian sistem perawatan cerdas. Nah ini semuanya dinilai ini ya. Jadi ini ada 16 masalah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Atau 17 ya. Ini 4, 7, 10, 13, 17 ya, maaf. 17 penilaian di sini ya. Jadi 5 pilarnya ini ya gitu ya. Angkanya 0 sampai 4. 0 itu belum siap, masih awal, sedang, matang, sudah menerapkan. Ini adik-adik tentang pendahuluan industri 4.0. Ada pertanyaan dulu tidak? Dari yang di Zoom ini yang hadir. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau